Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kan hari ini? Apakah baik? Perkenalkan, nama saya Haifa Aulia Ramadan. Saya bersekolah di SDN 04 Pontianak Barat. Hari ini saya membawakan cerita berjudul Bukit Kala. Cerita saya mulainya. Alkisah. Di daerah Sintang dipimpin oleh dua orang pemimpin. Konon, kedua pemimpin itu keturunan Jawa. Pemimpin pertama bernama Bujang Besi. Pemimpin kedua bernama Temenggung Marubai. Bujang Besi dan Temenggung Marubai memiliki daerah kekuasaan. Sungai Malawi daerah kekuasaan Temenggung Marubai. Sungai Kapuas daerah kekuasaan Bujang Besi. Temenggung Marubai menangkap ikan menggunakan tubuh. Hanya ikan besar saja yang diambil, kecil dilepaskan lagi ke dalam sungai. Sedangkan Bujang Besi melakukan dengan cara mengubah. Cara itu menyebabkan semua ikan mati. Tidak hanya ikan besar, ikan kecil pun ikut mati. Akibatnya, tangkapan ikan Bujang Besi semakin hari semakin sedikit. Bujang Besi pun iri kepada Temenggung Marubai karena Sungai Malawi banyak menghasilkan ikan. Sebaliknya, Sungai Kapuas kurang menghasilkan ikan. Aku harus mencari cara agar ikan-ikan di Sungai Malawi mati, kata Bujang Besi. Bujang Besi pun memutuskan untuk menutup aliran Sungai Malawi dengan batu yang besar. Aku akan menutup aliran Sungai Malawi dengan bukit batu. Air tidak akan mengalir dan ketika Sungai Malawi akan mati dengan air. Kata Bujang Besi. Bujang Besi mempunyai kemuftian. Dengan kesaktiannya, dia mengangkat bukit batu bernama Culan. Dia pun mengikat bukit batu dengan 7 lembar daun ilalang. Bujang Besi berhasil mengangkat bukit batu. Dia pun berjalan ke Sungai Malawi. Dalam perjalanan, kaki Bujang Besi terpijak duri. Bujang Besi pun melompat kesakitan. Tanpa ia sadari, bukit batu yang digendongnya sudah terlepas. Au, sakit! Au, sakit! Bujang Besi pun berusaha melepaskan duri di kakinya dengan cara menyentak-sentakkan kakinya di atas batu. Lepas kau dari kakiku, kata Bujang Besi. Para bidadari di kalangan melihat di dalam Bujang Besi. Mereka menertawakannya. Kasihan ya, kakinya terkena duri. Tapi lucu ya, ia bersingkat-singkat lepaskan duri di kakinya. Hahaha, kata Bujang. Dan duri di kaki Bujang pun sudah terlepas. Ia menyadari bahwa batu yang digendongnya sudah terlepas. Ia pun bertati-tati mengejar bukit batu yang bergelinding tak tentu arah. Dan batu itu jatuh tepat di persimpangan Sungai Malawi dan Sungai Kapuas. Para bidadari kalangan melihat musibah yang menimpa pada Bujang. Itulah akibatnya serakah, kata bidadari. Bujang Besi pun melihat bukit batu yang sudah terbenam. Ia pun mengangkat bukit panjang. Dengan bukit panjang, ia mencongkel bukit batu. Namun, apalah daya, bukit batu itu sudah melekat di dasar sungai. Bukit panjang yang digunakan Bujang Besi untuk mencongkel bukit batu patah menjadi dua. Bujang Besi pun gagal menutup hulu Sungai Malawi. Akibat serakah menjadi petaka, kata Bujang. Bujang Besi pun marah dan mau. Ia dendam kepada para bidadari di kayangan. Ia ingin membalas mereka.
Jangan serakah, syukurilah apa yang kamu miliki. Kata bidadari. Siapa serakah? Awas kalian, kata bujang bejit. Bujang bejit pun memberi makan seluruh binatang. Namun sayangnya ada beberapa binatang yang terlupakan oleh bujang bejit. Mereka adalah rayap dan beruang. Mereka amat marah karena rasa dirugikan. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia memberi makan seluruh binatang kecuali kata berita. Ayo kita gagalkan niatnya untuk hayangan. Kata raja. Raja beruang pun mensikat agar pohon kumanggu dirobohkan. Sekelompok rayap dan beruang pun mulai jalan ke pohon kumanggu. Sekelompok rayap dan beruang pun melihat bujang besi yang sudah memanjat pohon kumanggu. Lihat, bujang besi sudah memanjat pohon kumanggu. Ayo kita siap-siap, kata beruang. Beruang dan rayap pun mulai menggerogoti pohon kumanggu. Lama-kelamaan, pohon kumanggu yang tinggi dan besar itu pun goyah. Saat itu, bujang besi hampir menuju puncak kehalangan. Tiba-tiba, kerotok, wow, pohon kumanggu itu pun roboh. Dan bujang besi pun ikut terhempat bersama pohon kumanggu. Tolong! Pada akhirnya bujang meninggal. Nah, Bukit Batu yang terlepas dari gendongan bujang ini sudah dikenal bernama Bukit Kelang. Dan Bukit Panjang yang patah menjadi dua dikenal bernama Bukit Liut. Nah, teman-teman, demikianlah dongeng Bukit Kelang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.